Welcome to Mobile Legends! Langsung aja kita lemparkan. Thank you. Dan ya, ini dia untuk draft yang udah kita. Untuk itemnya bakal banyak banget. Dan langsung saja kita menuju ke match ketiga untuk hari yang pertama kita. Tadi MWI and EWC. Ini juga merupakan salah satu match yang cukup penting untuk di babak dari grup B. Karena kita belum melihat sama sekali nih untuk bagaimana kiprah dari tim-tim yang ada di grup B. Betul, karena perlu diingat ya untuk di group stage ini jangan sampai mengalami kekalahan 2 kali. Karena sudah pasti akan tereliminasi atau ya tidak akan bisa menuju ke babak playoff nantinya. Ya, opsinya cuma menang 2 atau kalah 2 ya. Atau kalah 1 menang 2. Nah itu. Turun di lower. Itu turun lower. Nah ini loh, agresivitas yang sangat-sangat bisa diperlihatkan juga oleh Cini, tapi udah mulai dibalasin lagi dengan La La Land. Tidak ada mana, harus mundur lagi. Dan ternyata Cini pakai sprint. Ya ini udah banyak contoh juga ya kalau kita ngomongin Lilia sprint. Itu emang buat langsung gangguin backline. Mungkin juga pengen menangin jarak dari Zuxinnya juga, karena Zuxin kemarin sempat kena nerf. Skill keduanya, dimana kita tahu sendiri Lantern Flare adalah salah satu core skills yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, dan ketika jaraknya pun di nerf ya udah pasti bakal berdampak, terutama buat MIBR loss ketika emang mereka yang langsung first pick Zuxin walaupun udah kena nerf. Tapi tetap ya, mau berapa kali kena nerf tetap masuk ke pick Orben. Ya, wajar ya. Ini hero team play banget soalnya emang. Karena cocok banget untuk bermain hero-hero yang benar-benar bisa ngasih umpan lambung gitu. Terutama untuk mid-laner yang emang aktif untuk menemukan option atau ganking. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Hayop ini bagus banget dari pattern-nya. Karena ternyata dia udah bisa mengamankan lebih banyak EXP dibandingkan dengan Vival, walaupun bisa dibilang Vival menukarkannya dengan kompensasi dari Scavenger EXP yang akan diberikan ke Fumieko. Oke, tapi tetap dapat juga dari Little Wonder sih tadi ya, pattern yang dinotis sama Bakabe juga kan. Ngebuat ya by level kali ini untuk Hayop bisa lebih agresif kah untuk sekarang, karena Turtle sudah muncul. Setup coba untuk dilakukan oleh tim Vitality. Ray masih belum ada level 4 ya untuk kedua belah roamernya juga. Benar-benar di zoning out oleh Fumieko, dan harusnya ini tidak akan ada kontes paksa yang ingin dilakukan oleh MIBR, tapi Vivian perfect match mencoba untuk langsung saja menuju ke arah seorang Hayop. Tertangkap sudah dan first blood diamankan oleh Fumieko, tapi turnover win yang langsung connect menuju ke arah 3 orang. Lalu bakal langsung mengejar ke arah seorang Vival, tapi tim fighter terpecah belah, Ray-nya dipegangin, dan bahkan Vivalnya pun menjadi pertukaran nyawa, dan Ray masih selamat dengan HP yang sangat-sangat low. Vivian mencoba untuk kabur dengan perfect match yang dimiliki 1-1, dan turtle-nya belum diambil oleh siapapun. Emang harus disengage ya. Ternyata itu bukan tempat yang bagus untuk melanjutkan team fight. Pertukarannya cukup merugi karena Vival yang di-trade. Walaupun Hayop juga harus hilang, tapi kita barusan melihat sedikit saja kerugian yang mungkin bisa di-trade sebenarnya. 2-1 dari Ray yang harusnya udah dapetin point kill, tapi ternyata tidak jadi. Sehingga harus di-reset terlebih dahulu, dan buat sekarang kalau kita lihat dari Improve loh. bagus Bagus kan? bagus banget. Dia seperti yang kita tahu ya, bahwa tim yang ada di level tertinggi pun pasti bakal ikutan naik. Kalau misalkan yang di bawahnya juga naik-naik juga. Oke. Karena tadi di fight sebelumnya ada pertukaran antar kedua belah jungler. Jadi Turtle 1 sampai di menit ketiga pun masih belum ada yang didapatkan. Sementara itu MIBR mencoba untuk memancing, tapi lihat perfect match dari Vivian yang kembali mengganggu. Ray mundur, Kikiari bakal coba untuk mencari lagi, tapi itu dia tectonic charge mencoba seorang Vival mencoba untuk maju dengan satu buah Field Requiem Retribution, tapi Cini last hit yang membuat akhirnya Turtle pun jatuh ke tangan dari tim Vitality, tapi tim Fight tidak terpecah belah juga dengan sebuah fataling. Vivian mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Ada 1 poin kill yang didapatkan oleh MIBR, tapi ditukar dengan Turtle yang didapatkan oleh tim Vitality. Dapetin 1 trade ya akhirnya. Udah mulai kelihatan. Dan wajar banget kalau goldnya lari ke MIBR loss. Karena terlihat dari poin kill yang didapatkan, lagi-lagi 2 poin ini diambil dari Vival. Junglernya udah pasti otomatis bakal sulit banget untuk lagi-lagi keep up dengan level. Dan Hayop yang nanti mungkin bakal lebih diuntungkan ya dari segi levelnya. Dari awal juga udah sempat kita singgung, dapetin pattern untuk Little Wanderer, dapetin 1 monster jungle lebih banyak. Sehingga ya mau nggak mau Vival cuma bisa dapetin EXP untuk dapetin level yang sepadan. Ini dari team fight, bahkan dari objektif Turtle. Ini benar-benar nunggu shell-nya juga buat jadi nggak sih sebagai
yang menyambut nantinya untuk inisiasi dari Vivian ataupun Vival. Ya, sambutan ya. Karena targetnya udah pasti mungkin akan ada di Mikiari atau bahkan di Ray. Karena kalau kita lihat dari Fadinya dan juga dari Lalalan, dia menggunakan Purify, jadi susah banget nih untuk ditangkap dengan kehadiran dari Vival yang punya Spatial Migration. Berarti harus pilih salah satu nih, jangan over resource ya, kayak ambil dulu Fataling, trigger satu, Ya, atau atau Spatial Spatial Migration, tapi mungkin tunggu di Point Swing atau Winter boleh sih. Jadi kalau emang nanti di fight back, seenggaknya ada escape tools yang bisa dibawakan oleh Vival. Lo kan main Gwyn juga bang. Lo tipe yang Gwyn ketupat apa Gwyn Impure? Gwyn ketupat. Gwyn ketupat. Gwyn ketupat. Karena Temporal Rain ini salah satu emblem yang emang bisa ngejawab juga ya, kayak optionnya. Kalau misalkan emang nanti miss dari Spatial Migration, dan kita harus dituntut untuk mundur 2 kali ya lebih tepatnya, dengan penggunaan Spatial Migration di waktu yang sangat berdekatan. Fataling. Oke, Fataling mencoba menuju ke arah seorang Hayop, dan itu dia kombinasi dengan Patrick Kwai yang membuat dari Hayop hilang di tangan dari Vival. Tapi Cini udah nggak punya lagi Black Shoes, mencoba untuk mundur, tapi dengan adanya Blessing Duet dan Fumeko mendapatkan 1 poin kill lagi untuk tim Vitality. Lala yang tidak akan dikasih jalan pulang karena Vival juga mengejar. Vivian masih punya flicker untuk mundur sehingga tidak ada pertukaran nyawa sama sekali yang bisa didapatkan oleh MIBR. Dari 2-1 menjadi 2-4, tim Vitality langsung menjawab di kontes Turtle. Dan ternyata target mereka bukan Turtle, tapi culik dulu siapapun yang bisa dimakan. Hayop ternyata yang menjadi korban pertama, dan ini dia balasan dari 2 poin death yang dari awal Vival dapatkan. Dia tukarkan dengan 2 poin kill, dan bahkan ditambah lagi ada team fight participation dari Chell. 2 assist untuk Cloud di early game. Ini merupakan salah satu yang menurutku mungkin bakal ngebuat tim dari Vitality udah bisa dapetin gold dan juga item lebih cepat. Terbukti swing goldnya 1.300 tadi. Mungkin sorry to say untuk Ray, kalau tadi mungkin ada wild charge atau tectonic charge yang lebih on point, fight-nya nggak bakal serugi tadi. 3 tuker 0 soalnya. Nggak ada pertukaran sama sekali untuk tim MIBR. Iya, benar-benar dimakan semuanya. Apalagi kan Patrick Kwai tadi nggak harus special migration dulu kan. Dia nge-follow up dari Fatalingnya aja. Tapi dengan 0-2-0 kali ini Hayop yang cukup berat ya keadaannya. Suyo yang kena angkat juga. Dengan Sky Pierce yang sekarang baru saja selesai. Sky Pierce ya. Nah loh, ini mulai diangkat lagi dengan Patrick Kwai dengan follow up lagi. Blessing Duet dan Vival. Killing spree didapatkan. Masih ada Black Shoes dari seorang Cini untuk mundur dulu. Tapi padinya di flicker. Fumeko coba untuk masuk, tapi Hayopnya sudah hadir kembali. Dibalaskan keadaannya dengan damage yang cukup besar dari padinya, yang ngebuat dari Fumeko terpunish dengan aksi diving yang dilakukan sampai mengejar tadi ke arah seorang padinya. Wah, ini kayaknya lumayan ada sedikit panas kayaknya ya. Pengejaran yang terjadi, Wah. Purify paksa, udah cukup mendapatkan keuntungan. Ini yang mungkin selalu aku mention dari awal, kayak ada 2 pengguna Purify, jadi mungkin harus bijak-bijak dalam penggunaan Fataling atau bahkan Spatial Migration ya. Kayak harus cari target dulu nih, siapa yang mau di-trigger, siapa yang nanti bakal dijadiin next target buat di all-in. Kayak contohnya Hayop tadi yang di all-in, atau bahkan mungkin ke Ray yang di all-in ketika emang dia backupnya lumayan jauh. Makanya nih, manajemen dari targeting yang harus dipilih sama tim Vitality dalam keadaan mereka unggul 3.000, ini sangat-sangat menentukan arah permainannya ke arah mana. Dan Winter Crown dari Vival udah langsung menjawab juga nih, kalau seandainya dia ada dalam posisi yang cukup merugikan, setidaknya dia tetap bisa memberikan efek frozen pada dirinya sendiri, dan dia tetap bisa memanggil teman-temannya untuk melakukan backup. Apalagi dalam keadaan menang seperti ini, lihat mapnya tidak disentuh oleh MIBR Lost. Mereka hanya membiarkan Lordnya diambil. Mereka bermain dengan setengah map Land of Dawn. Mereka bermain di atas untuk memberikan padinya ruang farming dengan bebas. Ya ini lost vision ya juga ya. Lost vision juga, betul. Susah juga karena yang Ray lah yang diharapkan untuk bisa bantu-bantu buka vision kan. Cuman Ray aja bisa dimakan. Oh, Ray emang bukan tipe yang harus open map ya. Iya, tapi mau siapa lagi yang diandelin? Mungkin bisa di Mikiari harusnya. Oke. Kalau menurutku ya balik lagi ya, option untuk saling backup aja sih. Dan sekarang perfect match hanya sebagai teori ancaman belaka memberikan Chell untuk bisa mendapatkan 1 winner turret. Tapi dengan Ether of Ruin memang connect kali ini masih ada 1 buah Winter, dan bahkan rivalnya masih bisa selamat. Gagal untuk bisa didapatkan oleh MIBR. Hayop mencoba untuk mundur. Tertangkap sudah Hayop dengan damage dari Cini yang begitu besar, walaupun Vivian menjadi pertukaran nyawa. Tapi ini bukan pertukaran
dalam satu buah inner middle turret. Harus sambil defense ternyata MIBR. Mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Sementara kalau kita lihat dari tim Vitality, mereka kayaknya bakal coba buat nge-trigger semua holy defense yang tersedia. Mid lane hancur, bottom lane hancur, top lane next. Dan sekarang Fumieko dia punya Queen Swings. Dia semakin lebih dalam tentunya, gak ada masalah untuk mengejar Padinia lagi. Mungkin kalau kita ngomongin tadi di bagian top lane, terlalu panas mungkin dari Fumieko mengejar ke arah Padinia. Tapi buat sekarang beda ceritanya. Karena dia udah punya Queen Swings, dia juga udah punya satu Dreadnought yang mungkin minimal bisa menahan physical damage yang diberikan dari Padinya. Dan mungkin itu waktu yang bisa dicari ya, karena Purify-nya masih belum ready dari Padinya untuk Vivian atau bahkan Vival. Jadi kayak mereka ingin melakukan trap push di waktu mereka emang lagi unggul banget sekarang, 5.000 gold. Bahkan Chassis Pauldron sudah selesai dari Vival. Ini semua itemnya bener-bener udah ready banget buat team fight. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Chini, next dia bakal ke Ice Queen One. Ini yang bakal menyulitkan Mikiari. Karena kalau kita lihat dari itemnya Mikiari, dia emang punya Oracle, dia emang punya Chassis Pauldron, tapi dia belum punya untuk Radiant Armor. Dia masih sangat-sangat cranky ketika bertemu dengan damage magic. Iya. Tapi kalau misalkan Ice Queen-nya jadi, udah semakin sulit bergerak ya. Sulit bergerak, Iya. jalannya makin pelan. Belum lagi ada Frigid Breath ya, dari Vivian. Pasif dari Atlas yang nanti akan memberikan efek Frozen. Iya. Ya awet sih, karena kan Frozen food. Iya, awet bener. Itu biasa di showcase tuh ya. Benar, Beku di dalam biasa. dibekuin, diawetkan emang. Betul. Wah, dibekuin. Dibekuin. Nih di Ice Queen One. Udah selesai juga untuk Chini. Makin berat dan udah mulai di freeze juga ternyata minionnya. Wah, aman kalau minion yang di freeze aman kok. Ya nggak aman. Ya, semoga nggak terjadi ya maksudnya. Jangan, Ya. jangan. Itu lah nih, kakek sama Bang Kabi ini selalu bermain di ujung jurang. Loh, kita bermain di jurang. Betul. Nggak usah di jurang kita. Fumieko? Oke, Vivian coba untuk masuk lagi, tapi lihat bagaimana Padinya yang harus tumbang. Teko Dicak mencoba berhasil keadaan, tapi lihat damage dari Chao begitu menyakitkan. Frederick Fayam menjadi kombinasi yang begitu mengerikan. Triple kill diamankan oleh Chini dan tidak perlu Lord. Tim Vitality kali ini bakal coba untuk fokus langsung menuju ke arah base yang dimiliki oleh MIBR dan tim Vitality. Secured point di game yang pertama. Bukan? Namun kita bisa melihat bahwa mereka membuktikan diri. Mereka membuka match mereka dengan begitu gahar, begitu ganas, tanpa ampun.